apakah Purbaya ini pembawa obat bagi perekonomian Indonesia yang selama ini kita rasakan sakit? Apakah sebaliknya kehadiran Purbaya ini membawa penyakit untuk perekonomian Indonesia? Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Teks yang disiapkan oleh staf saya itu membosankan sekali. Saya bacanya juga ngantuk. Tapi karena mereka udah kerja keras, saya baca dikit-dikit lah. Nah, yang bagian kedua yang tanpa teks itu biasanya menarik, tapi banyak bahayanya. Nanti banyak yang kesindir-sindir, jadi kalau nanti ada yang kesindir, saya mohon maaf sebelumnya. Tapi biar aja lah. Emang gue pikirin. Soal pemotongan sejumlah APBD. Ya boleh aja deh nuntus, semuanya kan pasti kecewa. Tapi kan yang lebih kecewa lagi rakyat dan pemerintah pusat pada waktu itu kan, kenapa? Banyak uangnya nggak tepat sasaran. Jadi kalau mereka betulin itu sampai dengan triwulan kedua tahun depan dan kelihatan bagus, kita akan pikirkan. Apalagi kalau ekonominya membaik kan, saya pendapatnya lebih gede. Saya akan bagiin lagi. Saya akan kembalikan. Kalau mereka bagus, kalau nggak bagus ya ngapain? Ya. Jadi kerjain PR mereka dulu baru kita pikirin. Kepada Pak Gubernur yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir 20 triliun. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir 20 triliun. Kami akan menyesuaikan terutama untuk pengaturan DBH karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, kita tahu ekonomi kita selama ini, khususnya semenjak beberapa tahun terakhir ini, sakit. Rakyat sulit untuk memperjuangkan ekonominya. Harga-harga kebutuhan pokok selalu tidak stabil. Fluktuatif harga kebutuhan pokok selalu membuat rakyat terasa semakin sulit ekonominya. Kita pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Kita pernah mengalami kelangkaan beras. Kita pernah mengalami harga beras yang melambung tinggi di pasaran. Dan juga kita merasakan nilai mata uang kita makin hari semakin terpuruk dari dolar Amerika. Sobat DB, dengan datangnya Purbaya, kita merasakan ada harapan baru dari pernyataan-pernyataan Purbaya untuk perbaikan ekonomi kita. Dengan digelontorkannya uang ke bank himbara sekian ratus triliun, rakyat merasa punya harapan nanti akan mudah rakyat mengakses kredit di perbankan. Sebab selama ini harus kita akui rakyat kesulitan untuk mendapatkan kucuran kredit termasuk KUR. Namun banyak pengamat, peneliti, akademisi yang menilai sekarang pernyataan-pernyataan Purbaya ini belum lagi konkret untuk perbaikan ekonomi rakyat kita. Kalau hanya sekadar pengucuran uang ke perbankan, belum dapat dipastikan uang itu akan dirasakan manfaatnya oleh rakyat secara nyata. Sebab sekarang ini rakyat masih kesulitan untuk mendapatkan jalan-jalan kecamatan, jalan-jalan kabupaten, atau jalan-jalan yang menghubungkan antara pasar dengan petani.
masih banyak yang jelek. Masih banyak yang jalannya berlubang-lubang besar. Akibatnya apa? Rakyat atau petani membawa hasil taninya ke pasar masih memerlukan kos yang tinggi. Itu belum tampak oleh rakyat menembus ke sana pernyataan-pernyataan Purbaya secara konkret. Tetapi setidaknya rakyat sudah punya harapan bahwa Purbaya memang memiliki pemikiran-pemikiran untuk menerobos hal-hal yang selama ini belum lagi dilakukan oleh Menteri Keuangan yang lama. Pertanyaan berikutnya, apakah Purbaya ini akan menjadi pembawa penyakit bagi perekonomian rakyat di Republik Indonesia? Kenapa pertanyaan ini sampai muncul? Sebab sekarang ini rakyat sudah seperti trauma oleh langkah-langkah pejabat negara atau pejabat publik atau pejabat politik di negara kita. Kadang-kadang begitu dia tampil bagaikan pahlawan yang akan memperbaiki kehidupan rakyat. Tetapi itu hanya untuk sementara. Setelah beberapa waktu kemudian dia kembali ke aslinya dan apa yang dilakukannya bertolak belakang dari apa yang diinginkan oleh rakyat. Kita masih ingat Jokowi ketika di awal-awal menjadi presiden, siapa orang yang mengatakan Jokowi tidak pro rakyat? Siapa orang yang mengatakan bahwa Jokowi itu tidak merakyat? Tidak ada. Dia masuk gorong-gorong, dia memakai sepatu dengan cara yang sangat sederhana, dia memakai baju dan celana yang harganya murah. Jalannya pun seperti wong deso. Tetapi apa yang terjadi? Harus kita akui, di akhir-akhir masa jabatannya, setidaknya untuk periode kedua masa jabatannya, rakyat kecewa oleh langkah-langkahnya yang oleh rakyat dianggap itu tidak pro rakyat. Contoh, dia sangat mementingkan keluarganya yang dikenal dengan dinasti keluarga. Jadi rakyat sekarang sudah trauma kelihatannya oleh langkah-langkah yang dilakukan oleh pejabat negara atau pejabat publik. Yang jadi pertanyaan, akankah Purbaya akan demikian pula? Yang dilakukannya sekarang ini, apakah hanya ini bagaikan pembuka pintu baginya untuk masuk ke tengah-tengah rakyat dan untuk bisa mengelabui rakyat dalam tanda petik, guna menjalankan misinya yang terselubung di balik pernyataan-pernyataannya yang pro rakyat itu. Ini yang dikhawatirkan oleh rakyat. Karena itu, di tengah-tengah sekarang ini Purbaya selalu dinilai oleh rakyat atau dilihat oleh rakyat seperti pejabat yang sangat fenomenal di negeri ini. Rakyat sekarang ini punya dua pertanyaan. Apakah Purbaya akan menjadi obat bagi perbaikan perekonomian rakyat yang sakit selama ini? Ataukah Purbaya akan menjadi pembawa penyakit bagi rakyat yang hanya akan memperburuk perekonomian bangsa dan negara ini ke depan? Sobat DB, pertanyaan ini agaknya mungkin bisa menjadi pertanyaan kita bersama. Karena itu, mari kita bersama-sama memantau, mengawal langkah-langkah kebijakan Menteri Keuangan Purbaya ini. DB Channel selalu mengharapkan agar seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha kaya raya. Dan DB Channel juga mengharapkan agar perekonomian bangsa kita ini semakin membaik. Salam sukses dari DB Channel, salam sukses dari saya, Bustami Narda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.